Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, di mana saja berada, saya yakin bahwa semua Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi terbaru ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan jaminan yang disampaikan oleh Kepala BKN kepada seluruh Bapak Ibu PNS dan P3K, di mana Kepala BKN menyampaikan bahwa para ASN baik PNS maupun P3K adalah aset negara, harus dilindungi, ditingkatkan kesejahteraannya. Ini tentunya merupakan kabar terbaik dari BKN untuk seluruh Bapak Ibu PNS maupun P3K. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, apa dan bagaimana jaminan yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada seluruh Bapak Ibu PNS maupun P3K di tahun 2025 tahun ini terkait dengan perlindungan dan peningkatan kesejahteraannya. Mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. jpnn.com, Jakarta. Kepala Badan Kepegawaian Negara Profesor Judan Arif Fakrullah menyampaikan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas aparatur sipil negara, baik pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K maupun para pegawai negeri sipil, dengan menekan angka kecelakaan kerja serendah mungkin. Menurutnya, aparatur sipil negara sebagai aset berharga harus dijaga, harus dilindungi, dan harus ditingkatkan kompetensinya. Tentu ini adalah merupakan satu program terbaru pemerintah untuk kesejahteraan aparatur sipil negara yang berstatus PNS maupun P3K. Beliau mengatakan, kita tidak hanya menuntut kinerja dari aparatur sipil negara, tetapi juga memastikan mereka dapat bekerja dengan aman dan nyaman sehingga produktivitas mereka tetap tinggi, ujarnya pada webinar implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada Kamis 27 Februari 2025 baru-baru ini. Dia menyebutkan data Taspen Persero yang menunjukkan klaim jaminan kecelakaan kerja JKK perawatan mengalami tren peningkatan, yakni dari 5.260 kasus pada tahun 2023 menjadi 6.207 kasus pada tahun 2024. Sementara, klaim JKK tewas mengalami tren kenaikan dari 198 kasus menjadi 211 kasus. Ini lanjutnya menjadi tantangan bagi semuanya untuk bekerja lebih keras dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Oleh karena itu, Profesor Judan mengajak seluruh pengelola kepegawaian atau PPK instansi agar tidak hanya melihat aparatur sipil negara dengan status P3K maupun PNS dari sisi administratif, tetapi juga sebagai modal dan aset fundamental dalam pembangunan bangsa. Sebagaimana telah disampaikan bahwa ASN, baik PNS maupun P3K adalah aset negara yang wajib dilindungi dan ditingkatkan kesejahteraannya. Mari kita jadikan ASN sebagai aset yang terus berkembang, dilindungi, dan diberdayakan untuk kemajuan bersama. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka kecelakaan kerja dapat ditekan dan produktivitas ASN makin meningkat, sehingga kontribusi mereka dalam pembangunan nasional makin
optimal imbaunya. Sebagai salah satu langkah konkret pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja, Kepala Badan Kepegawaian Negara mengimbau kepada setiap instansi pemerintah untuk menyediakan poliklinik di tempat kerja. Tentunya, ini adalah satu program yang baik dari pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Kepala BKN, yang ini nantinya adalah merupakan satu wujud kepedulian pemerintah untuk seluruh aparatur sipil negara. Dengan adanya poliklinik, pertolongan pertama dapat segera diberikan jika terjadi kecelakaan kerja atau pegawai mengalami sakit, maka langsung ditangani dengan tersedianya poliklinik di masing-masing unit kerja. Kepala Badan Kepegawaian Negara juga mendorong agar sosialisasi pencegahan kecelakaan kerja digencarkan di setiap instansi. Profesi aparatur sipil negara atau profesi ASN ini tidak terlepas dari potensi risiko kecelakaan kerja. Terlebih beragamnya keahlian bidang para PNS dan P3K sesuai sektor serta tuntutan pekerjaannya. Terkait dengan kecelakaan kerja dalam konteks manajemen aparatur sipil negara, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara sudah mengatur ketentuan jaminan terhadap risiko kecelakaan kerja aparatur sipil negara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017. Ini tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara. Bapak Ibu ASN yang saya hormati, baik dengan status pegawai negeri sipil atau PNS, dan para pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K, tentu ini adalah merupakan langkah nyata. Kemudian, ini adalah merupakan satu strategis pemerintah dalam hal melakukan perlindungan, memberikan jaminan, dan tentunya dalam hal meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur sipil negara. Ini adalah satu informasi penting yang perlu kita syukuri, oleh karena sebagaimana telah disampaikan oleh Kepala BKN, bahwa pemerintah wajib melindungi aset negara, yaitu para ASN yang meliputi PNS maupun P3K, dengan berbagai bentuk kepedulian. Salah satunya dengan berbagai jaminan yang menunjang kesejahteraan aparatur sipil negara, misalnya dalam hal melindungi dalam hal kecelakaan. Satu hal yang disampaikan oleh Kepala BKN, misalnya dalam hal pendirian poliklinik di masing-masing unit kerja untuk menanggulangi kecelakaan, demikian juga dengan apabila Bapak Ibu ASN mengalami sakit. Itulah informasi terbaru sebagaimana disampaikan oleh Kepala BKN mengenai ASN adalah aset negara yang wajib dilindungi dan ditingkatkan kesejahteraannya. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.